Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pelalawan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Erianti dari SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Saya Tengku Hasnianti dari SD Negeri Bernas, Pangkalan Kerinci. Dan bersama saya Jasri dari SMP Putra Mandiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam Yanti. Apa kabar Bu Asni? Alhamdulillah sehat. Bu Yanti apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Kita akan melakukan coaching ini nanti Ibu dengan coachingnya Pak Jasri ya Bu. Iya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana apakah coaching yang Ibu lakukan nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu mampu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak. Kemudian, apakah coachee bisa merespon dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Nah, jangan lupa juga ya Bu Asni, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Asni, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Bu Yanti, pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah maaf kehadiran penuh, kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Itu Bu Yanti. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Kemudian Iya. yang ketiga ini. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kita kali ini. Indikator ketercapaian di mana si coachee mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapinya dengan membuat rencana dan melakukan aksi nyata. Seperti itu Bu Yanti. Ibu Ani, Bu Asni, demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya dengan coachingnya yaitu Pak Jasri. Untuk praobservasinya saya akhiri dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Ibu Tengku Asnianti. Assalamualaikum Pak Jasri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tengku. Iya, kemarin Pak Jasri ada WA saya mau ketemu. Ada apa ya Pak Jasri?
Iya Bu, rencana mau diskusi gitu. Di sekolah kami itu ketepatan hadir guru-gurunya agak kurang. Kepadan hadirnya agak kurang. Berarti berkaitan kedisiplinan ya Pak Jasri? Iya Bu, ya. Kedisiplinan kehadirannya tidak tepat waktu. Baik, itu tujuan percakapan kita kali ini ya Pak Jasri ya, di mana Bu. guru Bapak kedisiplinan dalam kehadirannya itu masih kurang. Menurut Bapak, kita kan ini ada pertemuan nih, apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini? Ukurannya Bu, apabila ketepatan hadir guru-guru saya itu tepat pada waktu yang diinginkan. Berarti harapan keberhasilannya adalah guru-gurunya sudah mampu hadir tepat waktu ya Pak ya? Ya. Baik, kalau Bapak melihat dari kehadiran gurunya sekarang, kalau kita melihat dari skala 1 sampai 10, sekarang guru-guru Bapak di posisi nomor berapa, Pak? Kayaknya di posisi nomor 5 lah, Bu. Nomor 5 ya, Pak ya. Harapan Bapak, guru-guru Bapak sampai ke nomor berapa, Pak? Ya minimal nomor 8 lah, Bu. Nomor 8, Pak ya. Nah, Bapak ini mengharapkan guru-guru Bapak tepat waktu. Sekarang posisi Bapak seperti apa? Posisi saya, Bu, saya selaku kepala sekolah di situ. Berarti Bapak, posisi Bapak sebagai kepala sekolah sekarang ya Pak ya, Bapak mengharapkan guru-guru Bapak bisa datang paginya tepat waktu. Nah, sebagai Bapak sebagai kepala sekolah, apa kekuatan yang ada pada diri Bapak sebagai kepala sekolah itu? Kekuatan saya, Bu, untuk menerapkan saya akan mengasih contoh tauladan pada guru-guru saya. Saya akan datang lebih awal. Yang kedua, saya bisa langsung mengeksekusi kebijakan karena jabatan saya juga kepala sekolah. Itu kekuatan yang bisa saya miliki, Bu. Berarti 2, Pak ya. Pertama, Bapak sudah menjadikan diri Bapak contoh tauladan bagi guru-guru Bapak, berarti Bapak datang lebih awal, Pak ya. Kemudian mudah mengambil kebijakan ya, Pak ya. Iya, Bu. Baik, Bapak. Kekuatan Bapak sepertinya itu. Apakah ada yang lain menurut Bapak, Pak? Itu aja kayaknya, Bu. 2 itu ya, Pak ya. Ya, 2 itu aja. Menurut Bapak, apa hambatan guru-guru Bapak itu datangnya sehingga mereka datang terlambat, Pak? Hambatannya, Bu, yang pertama jarak. Memang beberapa guru kami itu jaraknya luar biasa, jauhnya dari sekolah, mungkin ada yang 30 menit, 20 menit dari sekolah. Ya, setelah itu jalan. Musim hujan kemarin memang tak bisa juga kita abai, saya pun tak bisa juga berbuat apa-apa. Faktor alam kan, jadi jalan itu memang luar biasa hancurnya. Jadi memang agak sulit untuk melewati, Bu, gitu. Karena jalan perusahaan kan, mobil besar yang lewat, jadi berlumpur semua gitu. Yang berikutnya mungkin penghambatnya itu ya faktor kebiasaan yang terlalu nyaman dulunya gitu, Bu. Berarti ada 3 Pak ya menurut Bapak hambatannya ya. Pertama Iya, karena Bu. jarak yang jauh, kemudian jalan, karena jalan itu jalan perusahaan. Yang 3 kebiasaan, memang guru itu memang suka lambat Pak ya. Iya. Dari hambatan itu, apa rencana Bapak sehingga tujuan Bapak nantinya itu bisa tercapai, Pak? Rencana ke depannya seperti apa? Yang sudah saya lakukan itu, Bu, yang pertama, saya dulu pernah membuat kebijakan. Saya memang belum saya rapatkan juga, tapi saya tidak minta pendapat kawan-kawan lah gitu kan. Intinya saya langsung saja
saya minta tolong sama kawan-kawan waktu itu, guru yang piket itu datang jam 7:05. Dan guru yang nggak piket datangnya jam 7:15 yang nggak piket. Awalnya kawan-kawan itu menyetujui gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, ini kembali lagi seperti awal. Terus karena kemarin ada juga acara, jadi saya sempatkan juga membahas masalah kehadiran tepat waktu itu. Datang di sekolah tepat waktu gitu kan. Jadi setelah didiskusikan, dibuat kesepakatan. Saya sampaikan ke kawan-kawan itu, saya minta pendapatnya masing-masing. Kita buat semacam kesepakatan. Jadi dibuatlah kesepakatan yang guru piket itu datangnya jam 7:15 dan guru yang tidak piket itu paling lambat datang jam 7:25. Itu kesepakatan bersama. Tetapi itu terlaksana beberapa minggu, setelah itu ya kembali lagi seperti awal. Berikut yang pernah saya lakukan untuk mengantisipasi guru ini terlambat masuk kelas, siswa-siswa kami itu pas jam pertama masuk kelas, kita bariskan di depan kelasnya, Bu. Menunggu gurunya datang, gitu kan. Karena kalau saya lihat, walaupun guru itu datangnya nanti jam 7:15, itu kadang mau masuk lokal jam 7:40. Ya ada selisih 10 menit gitu dari yang menurut saya itu merugikan siswa. Gitu. Sudah bagus ya Pak, Bapak sudah membuat strategi dengan membuat kesepakatan bersama dengan guru-guru Bapak, ya Pak ya. Kemudian ya, siswanya dibariskan di depan supaya gurunya tahu bahwa sudah jadwalnya masuk ya Pak ya. Namun ya, hal itu tidak berjalan lama kedisiplinannya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak lagi nih apa langkah selanjutnya nih Pak, rencana Bapak ke depannya supaya guru-guru Bapak ini bisa disiplin datang paginya? Rencana saya Bu, ada 2 rencana sebenarnya, tapi saya rencana terakhir memang agak ragu-ragu saya untuk melakukan. Saya yang mau saya lakukan itu adalah pendekatan personal Bu. Jadi kita dekati dia secara pribadi gitu kan, tidak secara dinas. Kita tanya nanti apa hambatannya, kok datang bisa nggak tepat waktu gitu. Itu rencana mau kita lakukan. Sedangkan rencana yang satu itu rencana ada juga mau memanggil secara kedinasan kan. Tapi karena takut nanti efeknya dia datang tepat waktu itu memang betul-betul atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena takut atas sanksi atau yang lainnya gitu. Berarti Bapak rencananya yang Bapak prioritaskan adalah dengan pendekatan personal agar disiplinnya itu tumbuh dari dalam diri guru itu sendiri ya Pak ya? Iya, iya. Itu rencana Bapak sudah sangat bagus. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bapak perlukan terhadap rencana Bapak itu? Sekitar 1 bulan lah Bu. 1 bulan ya Pak ya? Iya. 1 bulan ke depan. Bagaimana menurut Bapak komitmen Bapak tadi yang atas rencana Bapak tadi dengan mengadakan pendekatan personal itu seperti apa? Rencana saya nanti Bu, kan ini karena saya juga kepala sekolah mungkin sibuk juga itu kan. Iya. Saya ini mungkin saya akan nanti mengajak berdiskusi kepala urusan kurikulum kan, supaya juga dia bisa mengingatkan saya ada program ini gitu. Artinya Bapak mengajak kaur kurikulum untuk mengingatkan bagaimana ataupun saling membantu agar komitmen Bapak ini bisa berjalan ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali.
Baik, Bapak, berarti Bapak ini minta bantu dengan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan mudah-mudahan berhasil. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Alhamdulillah, Bu. Sesi coaching kita ini luar biasa saya rasakan. Ada manfaatnya, terutama unek-unek yang ada di hati, di kepala itu kan bebannya kayak lepas gitu. Udah tergambar apa yang mau dilakukan gitu. Baik Bapak, berarti 1 bulan ke depan kita bisa berbicara kembali ya Pak ya, kita cerita dengan apa yang sudah Bapak lakukan, komitmen yang sudah Bapak rencanakan itu ya Pak ya. Iya Bu. Bapak bersedia kan Pak? Bersedia Ibu, siap. Saya tunggu. Baik Bapak, sesi coaching kita ini kita akhiri saja Bapak. Iya Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tengku Hasnianti. Ya. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan baik. Namun sebelum penutupannya ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya ya Bu Yanti, saya sudah melakukan alur percakapan Tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan pembicaraan, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian memunculkan rencana aksi dari si coach dan tanggung jawab yang muncul dari coach itu tersebut Bu Yanti. Kemudian yang kedua, kompetensi intinya yaitu menurut saya sudah mendengar aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya mampu mencari solusinya. Kemudian yang ketiga, prinsip coaching di mana coach saya Pak Jasri sudah saya anggap sebagai mitra, kemudian juga terjadi proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada Pak Jasri itu. Itu Bu Yanti. Baik, Ibu Asni. Menurut saya ya Bu Asni, sebagai observer, saya sudah melihat dan mendengar percakapan dalam coaching tadi. Jadi dalam proses coaching antara Ibu Asni dengan coachingnya Pak Jasri sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah memakai alur Tirta, begitu ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali si coach dengan memberikan pertanyaan yang sangat berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coachingnya juga sudah menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, masih bisa pertanyaan lagi ya Bu, satu sebagai penutup di sesi pasca observasi ini, Ibu Tengku Hasnianti. Boleh ya Bu? Boleh Bu Yanti. Baik Ibu. Pertanyaannya adalah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin memperdalam alur Tirta Bu Yanti, sehingga si coach ini mampu benar-benar memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Itu Bu Yanti.
Baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Semoga dengan Ibu ingin menimba kembali, menggali terus tentang pembelajaran alur tirta kita, nantinya Ibu akan terbekali kemampuan, keterampilan dalam bertanyanya sehingga sangat berbobot untuk koci-koci Ibu yang berikutnya. Karena waktunya sudah di penghujung ya Bu, kita tutup saja acara kita hari ini. Saya sebagai observer minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jasri. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar Pak Jasri? Alhamdulillah sehat, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tengku. Melaksanakan coaching, ada yang akan kita diskusikan. Boleh kita diskusi dulu sebentar Pak? Boleh, Bu. Baik Bapak, dalam kegiatan ini saya kan sebagai pengamat. Saya akan mengamati coaching dengan menggunakan melaksanakan rubrik pengamatan. Nah, yang akan saya amati adalah pertama, apakah Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur percakapan tirta atau belum? Itu yang pertama ya Pak ya, alur tirta. Ya, yang Bu. kedua, dilihat dari kompetensi Bapak dari coaching yang Bapak laksanakan. Kemudian yang ketiga, saya akan melihat dari prinsip coaching Bapak. Prinsip coaching itu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Dari yang saya sampaikan tadi, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Boleh, Pak? Boleh, Bu, boleh. Boleh, Pak ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu, Bu, kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3, Pak ya. Iya, Bu. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi kali ini, Pak? Kayaknya Bu yang spesifik itu yang mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya saya akan mengobservasi kompetensi yang 2 itu saja ya Pak, karena itu permintaan Bapak. Ya, kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga Pak. Menurut Bapak, apa indikator ketercapaian pada coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya Bu apabila nanti coach saya ini mampu memaksimalkan potensinya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Baik Bapak, mudah-mudahan Bapak sukses dalam melaksanakan coaching ini. Setelah coaching kita diskusi lagi, boleh ya Bapak? Boleh, boleh. Boleh. Baik Bapak, saya persilakan Bapak melaksanakan coachingnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ariyanti. Waalaikumsalam Pak Jasri. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Kemarin kata sahabat saya, Ibu kemarin mau jumpa saya di sekolah katanya ya. Benar Pak. Nah, kira-kira apa ya tujuan Ibu mau jumpa saya ya? Begini Pak, saya sebenarnya ingin jumpa Bapak itu ingin mengajak diskusi tuh Pak sebentar. Ingin berbagi permasalahan saya Pak. Ingin berdiskusikan bagaimana solusi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi,
permasalahannya seperti ini, Pak. Kan selama ini saya mengajar, saya merasa begitu-begitu saja. Jadi terkesan pembelajaran itu tidak menyenangkan di dalam kelas. Jadi saya ingin sekali melakukan perubahan bagaimana mengajar di dalam kelas itu jadi pembelajaran yang menyenangkan, terutama pembelajaran di mata pelajaran saya PPKN, begitu, Bapak. Oh begitu Bu ya. Jadi harapan Ibu itu pengen pelajaran PPKN itu pelajaran yang menyenangkan. Iya, Gitu Bapak, Bu ya. benar sekali. Iya. Jadi itu harapan kita Bu ya, harapan Ibu. Jadi andaikan misalnya nih kita kasih skala lah gitu. Posisi Ibu mengajar lah sekarang. Karena tadi kan ingin menjadikan pelajaran PPKN itu pas Ibu masuk kelas itu jadi pelajaran yang menyenangkan waktu belajarnya. Jadi berada di skala berapa Bu? Kalau skalanya kita buatkan 1 sampai 10 gitu. Kalau skalanya skala sampai 10 tuh kan anak semuanya senang ya Pak ya, senang, aktif, ikut serta, begitu itu udah sampai 10. Saat ini kalau saya perhatikan dari berdasarkan analisis data saya dan hasil pemantauan yang setelah saya lakukan, posisi saya masih di posisi 5 Bapak. Seperti itu. Levelnya masih 5. Iya, 5. Ini kira-kira rencana Ibu ke depannya mau level berapa? Saya pengennya sih karena kami baru memakai kurikulum Merdeka ya Pak di sekolah. Kemudian pada tahun ini juga masih baru, segala sesuatunya saya mencoba menaikkan levelnya ke level 7 Bapak. Level 7 Bu ya. Iya, level 7 benar. Jadi untuk meningkatkan ke level 7 ini, kira-kira kekuatan yang Ibu miliki apa? Kekuatan yang saya miliki selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran sudah aktif sih Pak. Contohnya menggunakan model pembelajaran kooperatif, kemudian mind mapping, seperti itu ya Pak. Kemudian permainan berdiskusi, tukar pendapat, seperti itu yang kami lakukan di dalam kelas. Seperti itu yang telah kami lakukan di dalam kelas sehingga siswa itu bisa aktif. Namun kegiatan itu belum maksimal menyenangkan siswa tersebut. Seperti itu. Tetap juga kadang-kadang mungkin siswa itu bisa diperhatikan bosan ya Pak. Mungkin model karena sering di dalam kelas itu meskipun berganti-ganti mereka bosan juga Pak dengan model-model yang saya gunakan seperti itu. Sebenarnya udah luar biasa Ibu nih kan, udah menerapkan juga beberapa model pembelajaran ya kan. Tapi juga masih bosan siswanya gitu ya. Ya, Pak. Jadi kira-kira yang membuat siswa kita tuh Bu, jadi bosan itu apa hambatannya? Coba saya ingat-ingat ya Pak. Oh, mungkin sayanya yang kurang ini ya Pak, kurang kreatif mungkin untuk membentuk bagaimana siswa itu bisa aktif. Sehingga meskipun saya menggunakan model, kemudian diskusi seperti itu, bisa jadi anak akan bosan. Mungkin saya bisa selingi dengan kegiatan ice breaking mungkin ya Pak. Nah, dengan kegiatan ice breaking, anak bisa jadi senang gitu, dengan rileks, mereka bisa happy, kemudian mereka bisa menghibur dirinya gitu. Walaupun yang waktu untuk ice breaking itu saya gunakan mungkin 10 menit atau 5 menit gitu. Paling tidak untuk pergantian suasana ya Pak ya, seperti itu ya yang akan saya lakukan nantinya. Mungkin ini bisa kali untuk solusi supaya anak tidak boring. Kemudian bisa juga saya gunakan sistem KSE mungkin ya Pak. Jadi saya bisa mindfulness ke anak
Nanti saya buat emoji anak, jadi mereka akan termotivasi mereka pada skala emoji yang mana, sehingga mereka bisa menunjukkan perubahan emoji sikap dan perasaan bosan itu menjadi berubah perasaan senang. Saya pikir itu bisa menjadi sebuah solusi ya Bapak. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi hambatan tadi kan Ibu rasa kurang aktif tuh. Iya, Untuk membuat benar-benar. speaking, pembelajaran KSE. Kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa untuk melaksanakan? Ini sangat membutuhkan waktu yang panjang bagi saya yang merasa baru belajar ya Pak tentang KSE, kemudian mindfulness-nya, terus mengiringi dengan ice breaking-nya. Saya harus menyusun modul, kemudian harus menyusun RPP-nya, di mana saya letakkan nanti akan ice breaking-nya, di mana akan saya gunakan mindfulness-nya atau KSE-nya. Setelah itu baru saya lihat kondisi siswanya. Mungkin saya butuh waktu sekitar untuk menyusun dan mempersiapkan semuanya itu sekitar 10 hari cukup, Pak. 10 hari, Bu ya. Insya Allah cukup, Pak, 10 hari. Jadi untuk komitmen kita itu kan waktu yang Ibu butuhkan tadi berapa? 10 hari ya? Iya, Bapak, 10 hari. 10 hari. Mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan dengan baik. Kira-kira ada yang Ibu minta bantuan atau apa? Kira-kira? Bantuan ya, Pak. Itu pasti saya akan butuh bantuan yang ya, Pak. Ya Bu, maksudnya gini untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tadi, kira-kira bantuan apa saja yang Ibu butuhkan? Ya, baik Bapak. Bantuan yang saya butuhkan itu nanti ada dukungan ya Pak dari pihak sekolah, begitu bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Nantinya dari dukungan pihak sekolah itu paling tidak dari sarana prasarana Pak. Misalnya di kelas 7 yang saya ampu saat ini kan listriknya tidak ada itu Pak. Jadi untuk menayangkan lagu untuk ice breaking, nah itu kan perlu aliran listrik ya Pak. Jadi saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, setidaknya ini sangat-sangat dibutuhkan sekali kalau bisa di setiap kelas itu ada aliran listriknya sehingga kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Kemudian bantuan yang saya harapkan yaitu bantuan dari siswanya sendiri untuk mengajak mereka bagaimana bisa melakukan ice breaking-nya, kemudian melakukan mindfulness-nya, seperti itu Bapak. Oke, Bu Erianti ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan rencana aksi Ibu ini dengan baik. Saya yakin Ibu mampu untuk itu. Kayaknya untuk kegiatan coaching kita kayaknya udah cukup ya. Mudah-mudahan Ibu bisa lakukan. Jadi dalam jangka 10 hari ke depan kita bisa diskusi lagi, Bu ya. Boleh Pak, boleh, bisa. Sejauh mana nanti aksi Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi itu tercapai gitu kan. Amin. Sebelum kita akhiri Ibu, ada yang ingin saya tanyakan nih pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apa manfaat coaching kita pada hari ini, Bu? Manfaat dari coaching kita ini, saya merasa menemukan ide segar ya Pak. Tadi saya memiliki unek-unek permasalahan bahwa bagaimana mewujudkan atau menciptakan suasana belajar itu bisa menyenangkan. Nah, dengan coaching ini tadi, saya menemukan solusi.
Jadi solusinya saya bisa melakukan ice breaking, bisa melakukan KSE kepada siswa, kemudian seperti itu. Jadi manfaatnya membuka alur pikir saya ya Pak ya, untuk kreatif berpikir bagaimana saya bisa menemukan trik-trik untuk menyenangkan menyenangkan pembelajarannya di dalam kelas, Pak. Demikian, Bapak. Oke, terima kasih Bu Erianti ya. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Mungkin kita cukupkan dulu ya coachingnya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya ya dan telah berbagi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jasri. Waalaikumsalam Ibu Tengku. Bapak baru selesai melaksanakan coaching dengan coachingnya Bu Yanti. Nah, tadi kita sudah di awal tadi sudah sepakati bahwa setelah Bapak coaching kita diskusi kembali. Nah, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan tadi? Alhamdulillah Bu ya. Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan itu sudah membuat coach saya itu Bu, Ibu Erianti menemukan potensinya Bu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dia. Di situ tadi dia jelaskan dia akan berencana menerapkan beberapa pembelajaran karena Ibu Eriantinya beranggapan selama ini mungkin dia kurang aktif dan siswa itu kan bosan. Jadi dia akan menambahkan menerapkan pembelajaran KSE, juga nanti di dalamnya diseling dengan speaking dan lain-lain sebagainya, Bu. Baik Bapak, tadi dari Bapak ya, menurut dari pengamatan saya, kita kan tadi ada awal kesepakatan menggunakan rubrik Bapak ya. Iya, Bu. Menurut pengamatan saya, ini Bapak sudah sangat baik melakukan pertanyaan kepada si coach yang menggunakan percakapan alur tirta. Bapak tadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian tentang rencana aksi dari si coach Pak ya. Kemudian terakhir sudah si coach mampu membuat komitmen atau namanya tanggung jawab ya Bapak ya. Kemudian kompetensi inti tadi Bapak minta diobservasi ada 2, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya lihat juga sudah sangat bagus, sudah sangat baik, Bapak sudah mendengarkan dengan baik, kemudian Bapak sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga juga prinsip coaching juga sudah Bapak laksanakan. Bapak sudah menganggap si coachingnya adalah kemitraan, kemudian sudah melakukan proses kreatif dan sudah memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak yang berkaitan dengan tindak lanjut. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching ke depannya? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, mengajukan pertanyaan Bu yang berbobot. Baik Bapak, Bapak berarti akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, semoga ke depannya Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik dari sekarang. Demikian diskusi kita kali ini Bapak ya.
Semoga Halo. apa yang sudah kita lakukan menjadi bermanfaat. Saya akhiri, Pak Jasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Arianti. Waalaikumsalam Pak Jasri. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Bu ya. Ini kabarnya Ibu akan melakukan coaching ya sama Ibu Tengku Hasniyati. Benar sekali Bapak. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya kan sebagai observernya ya, pengamatnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu masalah rubrik penilaian dalam Ibu coaching nanti akan saya amati. Yang pertama itu apakah nanti Ibu itu sudah melaksanakan coaching yang sesuai alur peserta. Yang kedua, apakah nanti Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, apakah nanti Ibu mampu memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Dan yang perlu saya ingatkan sama Ibu di sini, dalam proses coaching nanti Ibu Arianti, itu adalah coaching kita yang kita lakukan ini adalah proses kemitraan kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Itu Bu ya untuk rubrik penilaian. Baik Bapak. Dan sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Boleh. Iya. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching kali ini. Kompetensi pada coaching kali ini yaitu ada 3 ya Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang kompetensi inti yang akan saya lakukan. Oke Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu ada 3 ya. Iya. Ada tadi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, sama yang satunya apa tadi Bu? Satunya? Mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif. Jadi dari ketiga ini yang pengen Ibu kembangkan secara spesifiknya yang mana Bu ya? Sepertinya yang akan saya kembangkan secara spesifik itu 2 ya Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi 2 yang Ibu pilih ya. Jadi yang kita observe nanti 2 ya, mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, pertanyaan yang ketiga. Apa indikator ketercapaian Ibu nanti dalam Ibu melakukan coaching ini, keberhasilannya? Indikator ketercapaiannya yaitu seorang coachee itu mampu menemukan strategi atau menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang akan dia tempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dia sampaikan, seperti itu, Pak. Oke Ibu, kayaknya udah luar biasa siapnya nih ya untuk melakukan coaching. Nah, jadi untuk apa? Saya berharap nanti coachingnya luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan yang ingin Ibu capai tadi, indikator yang ingin Ibu capai tadi mudah-mudahan tercapai. Jadi untuk apanya mungkin saya cukupkan dulu. Nanti setelah Ibu coaching kita bertemu lagi ya untuk membahas. Boleh. Untuk diskusi lagi kita apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan dan apa-apa saja yang Ibu lakukan. Oke Ibu Arianti, silakan coachingnya.
Saya sudah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Pak Jasri. Assalamualaikum Bu Tengku. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Tengku? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Bu dalam kondisi Ya. berpuasa dan puasanya sampai pada akhirnya di saat berbuka nanti. Baik Ibu, Amin. Amin. kalau tidak salah Ibu kemarin me-WA saya ya Ibu. Kemarin pagi ya Bu me-WA katanya Ibu ada hal yang ingin Ibu sampaikan gitu, ingin ketemu saya atau ingin mengajak saya berdiskusi. Apa benar itu Ibu? Iya Ibu, saya ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Kira-kira apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya Ibu? Permasalahan saya ini bagaimana cara agar matematika, pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan, Bu. Selama ini di kelas itu anak-anak kalau sudah belajar matematika mereka agak sedikit cemberut gitu. Sepertinya ada gambaran dari mereka itu mereka tidak senang belajar matematika. Seperti itu Bu Yanti. Baik Ibu, saya coba menggarisbawahi dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi bahwa pembelajaran matematika itu tidak menyenangkan begitu ya Ibu. Kemudian Iya. dari tidak menyenangkan itu ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak senang seperti cemberut, seperti itu tadi ya Ibu. Iya Bu Yanti. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa penyebabnya mereka tidak senang belajar matematika itu, Ibu? Kalau saya yang melihat itu ada pada materi tertentu, materi itu tidak bisa dikonkretkan. Kemudian angka-angkanya itu angka-angka yang tidak biasa ditemukan di kehidupan kita. Misalnya ada pecahan-pecahan campuran, sehingga sulit bagi mereka untuk mencernanya karena itu bukan merupakan kehidupan nyata. Seperti itu Bu Yanti. Baik, Ibu. Jadi materi itu tidak bisa dikonkretkan sehingga tidak bisa disinkronkan dengan kehidupan nyata seperti itu ya, Ibu. Kalau seandainya ideal dalam penggunaan metode pembelajaran, kemudian pengelolaan pembelajaran Ibu di dalam kelas itu sudah maksimal, ideal maksimalnya 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu pada tahap level yang berapa Ibu kalau boleh tahu? Mungkin masih di tahap level 5 kali Bu. Masih Level jauh di 5 bawah ya? kali Bu. Iya. Kalau level 5 itu kalau boleh tahu Ibu apa saja di nilai level 5-nya Ibu? Kalau level 5 itu saya melihat anak itu belajarnya tergantung materinya masih Bu. Kalau materi itu tidak konkret mereka malas. Kemudian seperti bahasanya, Bu jangan matematika lah Bu, belajar yang lain saja, tema saja, seperti itu. Jadi seperti itu ungkapan mereka yang mengatakan mereka itu tidak senang dengan matematika. Jadi mungkin masalahnya mungkin selama ini entah metode saya yang kurang atau apa gitu yang menyebabkan mereka itu memunculkan ekspresi seperti itu Bu Yanti, ekspresi tidak senang gitu. Baik Ibu, jadi mereka sudah langsung bisa mengutarakan, mengalihkan bagaimana pembelajaran itu diganti dengan pembelajaran yang tidak matematika ya begitu ya Ibu? Iya. Ya baik Jadi Bu, saya sedih kalau sebenarnya Bu. kasihan sekali, jangan sampai sedih Ibu. Baik Ibu, tadi levelnya 5. Jadi dari percakapan kita ini nanti setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira di level berapa yang Ibu harapkan nanti perubahannya?
Saya harapkan di level 7 lah Ibu. Untuk matematika ini saya targetkan gitu. Jadi Ibu menginginkan adanya perubahan ya pada level 7 dari kondisi ideal ya. Kondisi idealnya tadi adalah 10, kemudian ketercapaian di awalnya adalah levelnya 5 dan Ibu ingin menaikkan 2 angka ya dari Iya. kondisi yang semula ya Ibu. Iya, Bu, ya. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki atau usaha apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya supaya berada di posisi level 7 tersebut, Ibu? Apa ya Bu Yanti ya? Kayaknya saya harus banyak belajar kali Bu ya. Mungkin belajar dengan teman sejawat kali Bu ya, yang memang ada yang lebih agak pintar dalam matematikanya. Mungkin teman yang kemudian mungkin YouTube mungkin ya Bu, yang sekarang sesuai dengan zaman ya Bu ya. Bu Yanti, mungkin itu 2 yang mungkin yang rencana akan saya lakukan Bu Yanti supaya bisa mencapai level 7, menarik itu Bu Yanti. Baik, Ibu. Jadi ada 2 hal ya, Bu, yang rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti untuk memperbaiki level 5 menjadi level 7 tadi, yaitu dengan belajar kembali dengan rekan sejawat atau teman Ibu, kemudian belajar secara mandiri di YouTube, seperti itu ya, Ibu? Rencananya iya Bu Yanti. Kayaknya itulah yang bisa saya lakukan saat sedekat ini. Apakah masih ada lagi strategi-strategi yang terfikir sama Ibu untuk memperbaiki level tersebut? Mungkin membuat permainan kali Bu ya. Mungkin di proses pembelajaran awal itu permainan, kemudian ketika murid sudah mulai sedikit agak jenuh, mungkin kita lanjutkan dengan permainan atau ice breaking kali Bu ya. Mungkin bisa membantu timbulnya rasa senang kepada anak, walaupun senang itu sebenarnya mungkin tidak di matematika, tapi sudah muncul rasa senang untuk belajar Bu Yanti ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan selain yang 2 tadi. Aduh, bagus sekali idenya Ibu. Saya berikan acungan jempol ya Ibu. Rencana aksi yang sudah Ibu susun tadi. Yang pertama banyak belajar dengan rekan sejawat, kemudian belajar secara mandiri melalui channel YouTube. Kemudian Ibu tambahkan lagi dengan ide-ide melakukan permainan ataupun ice breaking untuk meningkatkan motivasi siswanya biar lebih semangat seperti itu ya Ibu. Baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Mudah-mudahan rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira dari rencana aksi yang Ibu akan gali ke depannya, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Apa Ibu membutuhkan bantuan orang lain atau Ibu akan melakukannya sendiri? Mungkin saya sendiri dengan anak-anak Bu. Mungkin saya membuat catatan, mungkin ditempelkan di dinding kelas seperti itu supaya bisa mengingatkan dan anak-anak juga bisa mengingatkan. Baik Ibu, berarti bantuannya dari siswanya sendiri ya Ibu. Ya. Kemudian rencana aksi tadi dengan bantuan siswa tersebut, kira-kira kapan akan Ibu jalankan? Saya mungkin secepatnya Ibu akan menjalankannya, cuman batas waktunya mungkin saya sekitar 1 minggu ke depan lah Ibu jalannya, karena ini kan proses saya semuanya gitu kan. Mungkin anak-anak paling minta bantu mengingatkan gitu. Mungkin 1 minggu ke depan lah Ibu, saya butuh waktu untuk bertanya ke teman sejawat, kemudian untuk belajar di YouTube, tentunya juga memperbaiki RPP saya kan Ibu. Proses pembelajaran saya memasukkan ice breaking sehingga ketika saya mengajar sudah siap dengan segala sesuatunya.
Seperti itu, Baik, Ibu. baik, sangat bagus sekali komitmen yang sudah Ibu buat ya Ibu. Jadi untuk mengetahui bagaimana komitmen tadi sudah dilaksanakan, 1 minggu kemudian kira-kira boleh tidak saya berdiskusi kembali dengan Ibu melihat perubahan level 5 tadi sudah berubah pada level 7-nya. Oh, saya sangat senang Ibu, karena kalau bicara sama Ibu artinya juga sudah mengingatkan saya kan 1 minggu punya waktu gitu kan. Jadi sangat tertantang dengan dengan keinginan Ibu mengajak saya untuk berdiskusi kembali. Seperti itu Ibu. Ya, baik, baik. Jadi 1 minggu ke depan, insya Allah kita ketemu lagi ya Ibu. Mudah-mudahan sudah ada hasil pada level yang Ibu inginkan. Baik, Amin. pertanyaan saya yang terakhir ya Ibu. Kira-kira dari hasil coaching kita ini, manfaat apa yang Ibu rasakan setelah kita coaching ini? Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu Ibu, selama ini saya agak pusing memikirkan sendiri gitu kan, bagaimanalah agar anak saya ini menyenangkan dalam matematika. Ketika belajar dia mau meminta pelajaran tema, mengganti matematika, rasanya ada sedih di hati saya. Setelah ada coaching ini sepertinya agak bisa dikatakan ini adalah solusi gambaran yang akan saya lakukan ke depan, sehingga yang pikiran saya tadi seperti sudah berkurang Ibu, sudah agak sedikit tenang di pikiran ini, sudah terbuka, ada jalan keluarnya, dan ada langkah-langkah yang akan, gambaran langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Ibu Yanti. Alhamdulillah ya Ibu, berarti sudah lepas unek-uneknya, kemudian Iya. sudah mendapatkan solusi dan manfaat dari coaching kita kali ini ya Ibu. Saya rasa karena waktu kita sudah di penghujung waktu juga, jadi kita akhiri saja coaching kita kali ini. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Tengku. Oke, terima kasih. Bu Ariyanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jasri. Setelah saya amati memang luar biasa ya proses coaching ya. Jadi sebenarnya Alhamdulillah. saya mau cepat-cepat nih, mau nutup apa kita nih pengamatannya gitu kan. Tapi sebelum saya tutup, ada dulu beberapa hal yang saya tanyakan. Boleh kan? Walaupun sudah Boleh luar biasa Bapak. tadi ya. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi, saat coaching terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan sebelum kita coaching tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu coachingnya saya sudah melakukan dengan proses alur tirta ya Pak. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah juga mengidentifikasi permasalahan dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Ibu Tengku. Kemudian saya juga sudah memancing rencana aksi apa yang akan dia gali. Terus terakhir saya juga sudah menjalin komitmen kepadanya menanyakan sebuah tanggung jawabnya untuk melakukan rencana aksi yang telah dia lakukan. Seperti itu, Bapak. Oke, Ibu. Memang saya tadi melihat juga ya dalam proses coaching itu antara Ibu Ariyanti sama Ibu Tengku sudah juga melalui alur tirta dan juga sudah menerapkan prinsip coaching. Ya, prinsip coachingnya juga sudah Ibu terapkan. Bagaimana kita ketahui bersama prinsipnya itu kemitraan. Ya, salah satunya kemitraan, Bu. Setelah itu prosesnya yang kreatif. Yang ketiga itu memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Jadi sudah luar biasa saya lihat tadi ya proses coachingnya. Jadi sebelum saya tutup nih, saya ada satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, untuk meningkatkan ini, untuk meningkatkan coaching-coaching Ibu berikutnya,
apa yang ingin Ibu kembangkan lagi kompetensi coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah keterampilan bertanya ya Pak. Jadi saya akan meningkatkan keterampilan tentang menaikkan bobot pertanyaan saya menjadi pertanyaan sangat berbobot sehingga koci-koci yang saya kocikan mereka itu bisa menjawab, bisa memberikan solusi, bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih Bu Rianti. Mudah-mudahan yang Ibu ingin kembangkan tercapai ya. Saya cuma Amin. mengingatkan keahlian yang Ibu miliki itu nanti akan tercapai kalau Ibu sering belajar dan terus belajar. Insya Ibu Allah. mungkin juga terkait dengan waktu kita yang sempit, ya mungkin kita cukupkan dulu apa observer pengamatan kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasri. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bisa menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. menggerakkan.